surveyor baik itu dari rumah sakit maupun dari puskesmas tingkat pertama, dan nanti kita akan bersatu padu untuk bagaimana mengawal 5 tahun ke depan proses akreditasi yang sudah kita jalani tahun sebelumnya. Dan juga untuk tahun ini ada 6 lagi puskesmas yang akan kami ajukan untuk proses akreditasi, dan kami berharap teman-teman bukan hanya menjadi surveyor di wilayah atau di tempat luar, tapi juga di wilayah kerjanya maupun di Kabupaten Bekasi itu sendiri. Nah, untuk pertemuan ini sendiri, eh, tujuannya yaitu terlaksananya pembinaan terpadu puskesmas oleh tim binaan TPCB, yaitu tim binaan klaster binaan, di mana nanti kita bisa melakukan validasi hasil rekomendasi puskesmas binaan maupun penetapan prioritas masalah yang ada di puskesmas binaan sesuai dengan hasil rekomendasi, dan menetapkan bagaimana rencana tindak lanjut terhadap rekomendasi itu. Nah, dengan terselenggaranya kegiatan eh, rekomendasi puskesmas oleh tim TPCB, diharapkan pembinaan puskesmas melalui Dinas Kesehatan terpadu dengan seluruh tim TPCB yang ada, sehingga upaya peningkatan capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan maupun capaian proses akreditasi yang kita mendapatkan dari 45 puskesmas, 41 paripurna dan 4 yang utama. Dan target kita tahun ini 6 lagi yang kita ajukan untuk proses akreditasi. Nah, sasarannya yaitu di mana tempat pertemuan yang pelaksanaan yang kita lakukan yaitu di Hotel Prembis pada hari ini Jumat 1 Maret 2024. Seluruh peserta, seluruh tim TPCB, dan ditambah dengan surveyor yang ada di Kabupaten Bekasi di bawah pengawasan pemerintah pemerintah daerah, dan di mana narasumber kita yaitu Kemenkes Dirjen Mutu Kementerian Kesehatan, dan nanti materi juga akan disampaikan oleh narasumber kita. Anggaran ini yaitu anggaran di tahun Dinas Kesehatan di tahun 2024. Untuk pelaksanaannya yaitu dilakukan oleh Seksi Peningkatan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, di mana anggarannya bersumber dari dana APBD tahun 2024. Demikian laporan panitia yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas laporan pelaksanaan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak dan Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia, di hari yang penuh berkah ini, marilah bersama kita ikuti sambutan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang sekaligus berkenan membuka acara workshop perencanaan tim pembina klaster binaan PCB. Ada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, kami persilakan. Jadi, pesan dari Pak Adin, Bapak Ibu semua yang surveyor untuk membantu Dinas Kesehatan dalam akreditasi ke depan, akreditasi maupun reakreditasi. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang sudah dilatih untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang diberikan oleh lembaga untuk kemajuan di Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian yang terakhir juga beliau berpesan bahwa hendaknya untuk teman-teman dinas kesehatan yang dapat surat tugas dari lembaga melaporkan keberadaan Bapak Ibu mau sampai kemana, karena di peraturannya itu bahwa itu selama jam kerja harus cuti, tidak boleh izin. Untuk beberapa daerah kabupaten sudah ramai memang tentang surveyor, karena ada yang sampai 2-3 minggu mereka meninggalkan kerjaan. Jadi Bapak Ibu
kebanyakan yang player adalah pejabat-pejabat yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Kemudian Bapak Ibu semua juga survei ini dimasukkan ke tim PSK, SK TPCB eh, Kabupaten Bekasi Dinas Kesehatan. Jadi nanti setiap tim itu ada lima tim dari sekretariat, 4 bidang. Jadi Bapak Ibu langsung nama ya, namanya di SK-kan nanti untuk mendampingin atau untuk membina puskesmas mana. Dan kemarin SK-nya sedang diberikan ke Dr. Ocha ya. Nah untuk Pak Kadin mintanya nama, jadi jabatan, jadi nama-nama surveyor dan jawab. Kemudian laginya puskesmas juga yang kemarin sudah akreditasi harus tetap mempertahankan baik pelayanan maupun dokumen-dokumen pelaporan dan sebagainya. Terutama tentang PPS, program perbaikan strategi ya, itu terus dilakukan oleh Puskesmas, kemudian didampingin oleh dinas dan dibimbing oleh tim TPCB. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi. Kemudian ada beberapa rekomendasi dari supplier itu Puskesmas harus segera menindaklanjuti karena kemungkinan informasinya bisa saja Puskesmas tadinya paripurna setelah dievaluasi menjadi utama. Eh, dokter dokter Ada mungkin bisa bantu begitu ya. Jadi pas pertama di Akre paripurna, setelah beberapa bulan dievaluasi ternyata akan menjadi utama. Hal itu mudah-mudahan tidak terjadi di kabupaten. Kemudian tetap melihat demonya ya, demo yang alhamdulillah juga Kabupaten Bekasi kemarin dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan bahwa Kabupaten Bekasi adalah yang terbanyak mendapatkan atau klinik atau puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi. Tepuk tangan untuk teman-teman dan dinas kesehatan alhamdulillah apa yang diberikan oleh Pak Bupati kepada Kepala Dinas. Piagam ingatkan lagi tetap bahwa walaupun tempat kerjanya di rumah sakit, tempat kerjanya di Mas, tidak menghalangi untuk koordinasi. Nanti juga Dr. Ocha mungkin bisa dibuatkan grup tim TPCB, kemudian tim surveyor untuk memudahkan kita dalam komunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dengan semangat Dinkes lebih baik, kita harus mempertahankan. Kemarin memang ada yang utama, ada yang paripurna, tapi 96% adalah paripurna. Tapi bukan paripurna ataupun utama yang kita untuk perbaikan dan pelaksanaan akreditasi bahwa itu berjalan di standar-standarnya. Dan juga ada keluhan kok pas sudah akreditasi pelayanannya masih cek, lananya masih lambat, masih remote, hal itu mungkin menjadi perhatian untuk TPCB dan Dinas Kesehatan untuk terus memberikan pembinaan dan bimbingan kepada. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop perencanaan tim pembina klaster binaan secara resmi saya buka. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, di penghujung acara pembukaan, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa. Teriring harapan semoga rangkaian acara pada hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar, dan doa akan dipandu oleh Bapak Haji Rasito Esos MSI. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan hari ini
dimudahkan, dilancarkan, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar Rabbana dolamna anfusana ighfir lana warhamna kita tersirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu Rabbana wa la tuhammilna bi wa'fana wa'fir lana warhamna Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Haji Rasitu. Baik, hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan pada hari ini, dan tentu rangkaian selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dari Kemenkes. Izin Bapak kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk para peserta tetap di tempatnya, berdiri. Berdiri di tempatnya saja. Nanti narasumber kita Baik, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat? Iya, sehat dong. Segar? Apalagi semuanya hampir paripurna ya. Baik, pertama-tama terima kasih buat Dinas Kesehatan yang sudah memfasilitasi. Terima kasih buat kehadiran teman-teman Dinas Kesehatan yang kita susah kadang jarang bisa duduk bareng dengan teman-teman puskesmas. Karena kenapa? Karena ketika kita bicara tentang mutu, mutu itu bukan tanggung jawabnya bukan tanggung jawabnya apalagi di seksi atau di bagian mutu. Mutu adalah tanggung jawab kita semua dan juga tentunya buat teman-teman yang ada di puskesmas ya. Nah, saya sebelum masuk, boleh TPCB angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya mau ke ibu ini dulu. Ibu Punten, boleh dijelaskan nggak proses pendampingan yang dilakukan tahun lalu? Izin Ibu, untuk tim TPCB kita sudah pendampingan tahun lalu ke puskesmas. Kebetulan kita dibagi beberapa tim. Untuk kelas pembinaannya itu kita langsung ke puskesmasnya dulu untuk pendampingan. Saya dari SDMK. Nggak ada mic lagi. Kalau untuk dokumen kita lagi karena kan mereka sudah paham ya, karena kan ini untuk reakreditasi. Kami hanya pendampingan untuk kesehatan di reakreditasinya saja bersama tim. Ya. Poin apa yang dilihat? Kalau untuk SDM kita tentunya melihat dari ketersediaan SDM-nya. Apakah sudah sesuai dengan standar Kemenkes atau belum. Kemudian
apakah masih ada kekosongan yang dari 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas. Kemudian dari segi kredensialing nakesnya, kemudian dari peningkatan kompetensi. Oke, kemudian peningkatan kompetensi dengan sebenarnya lebih ke arah pemenuhan anjak dan ABK-nya ya. Nah, itu udah dari SDK. Jadi sebenarnya kalau selama ini kan proses kredensialing katanya. Selama ini proses kredensialing yang dilakukan oleh puskesmas sampai dengan dinas dan dinas ke puskesmas prinsipnya seperti apa? Tahap mau akan dilaksanakan untuk tahun ini karena kebetulan tahun kemarin itu kita belum ada akhirnya. Tapi kita sudah menyiapkan sesuatunya untuk di tahun ini. Kita sudah menganggarkan untuk kredensialing, kemudian puskesmas sudah mengajukan seluruhnya untuk tenaga kesehatannya di kredensialing dan kami sudah menjadwalkannya. Insya Allah setelah Lebaran ini kita sudah mulai. Oh, berarti proses kredensialingnya memang tahun lalu berjalan. Oke, terima kasih. Makasih Ibu. Yang kita ubah adalah pola pikir dan perilakunya, benar ya? Baik, sudah ada rencana kerja dan fokus mereka di sana. Yang lain kerja dulu tadi, boleh? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, kalau kami dari Puskesmas sudah merencanakan kegiatan sesuai dengan rekomendasi Surveyor, sudah dibuat PPS-nya dan sudah mulai. Nah, untuk hal-hal yang memang tidak ada perbaikan ini, nggak bisa, emang nggak bisa. semuanya setiap hari Kamis kami mengadakan pertemuan untuk Kamis 1, 2, 3 pertemuan ya. Tapi untuk 1 bulan sekali Keren. Tepuk tangan dong teman-teman. Dari Puskesmas tadi Cibatu, not saya, Puskesmas Cibatu ya. Jadi senang dari dua puskesmas sudah ada progres yang akan dilakukan setelah sertifikat akreditasi diterbitkan. Artinya, Bapak dan Ibu, ada yang pernah saya tanya, apa yang kita lakukan setelah penilaian akreditasi? CV Bu, kemana? Macam-macam tempatnya. Ya kan, untuk refreshing dulu, untuk menyegarkan otak dulu setelah bulan-bulan. Ada yang berminggu, Toro Jonggrang, Salamin jadi plus ada? Nggak ada, semuanya menggunakan proses ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Bapak dan Ibu, ini adalah fakta yang kita dapatkan. Ini disampaikan oleh Dr. Cahyono saat evaluasi akreditasi di Surabaya. Sebentar seputar akreditasi puskesmas. Nah, LPA yang memudahkan memberikan status paripurna. Kemudian Dinas Kesehatan merasa ragu apakah benar-benar paripurna. Yang selanjutnya ada LPA juga yang menjanjikan memberikan status paripurna kalau yang memimpin dan yang mensurvey adalah LPA tersebut. Selanjutnya, ada beberapa kepala dinas kesehatan yang tidak dapat menerima kalau ada puskesmas yang status akreditasinya di bawah paripurna. Ada juga para superior yang benar atau tidak dalam melakukan penilaian, hasilnya jauh berbeda dengan self-assessment yang dilakukan oleh puskesmas bahkan dari pembimbing. Kemudian ada juga laporan survei dan rekomendasi yang tidak dapat dimengerti, EP, fakta analisis dan rekomendasinya tidak nyambung. Sehingga ada yang menyampaikan kualitas survei akreditasinya dipertanyakan. Bapak dan Ibu izin, ini memang benar nyata. Ada dinas kesehatan yang datang ke kantor kami dan menyatakan bahwa mereka keberatan dengan hasilnya, dia tidak belum bisa menerima kalau puskesmasnya itu paripurna. Karena memang kondisinya tidak meyakinkan seperti itu. Ada gitu ya. Tapi kami menyarankan untuk LPM yang tersebut. Lanjut. Pertanyaan seputar akreditasi ini, semua teman-teman. Apakah dengan akreditasi meningkatkan mutu pelayanan? Sudah? Sudah.
Apakah dengan akreditasi meningkatkan kepuasan pelanggan? Pastinya. Sudah bisa dipastikan? Yakin? Oke. Apakah dengan akreditasi meningkatkan keuangan kredit? Tidak ada masalah dengan pelayanan klinis? Oke, yes ya, saya dengar. Apakah dengan akreditasi meningkatkan capaian kinerja Pasienkes? Korelasikah antara kualitas dengan kuantitas? Oke. Apakah dengan akreditasi terjadi peningkatan kepatuhan pada standar dan panduan? Sudah? Oke. Apakah dengan akreditasi terjadi perbaikan sistem manajemen? Apakah dengan akreditasi terjadi peningkatan kerjasama dalam tim? Harus dijaga ya Bapak dan Ibu, jangan hanya menjelang survei akreditasi. Selanjutnya, apakah dengan akreditasi terjadi peningkatan pemenuhan standar atau peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan? Iya, sedikit saja yang menjawab Bapak dan Ibu, poin-poin yang tepat poin. Lanjut. Lanjut. Ya, dari berbagai penelitian mengatakan bahwa peningkatan mutu itu inklusif. Artinya apa Bapak dan Ibu? Belum bisa dipastikan ya. Peningkatan kepuasan pelanggan juga sama. Peningkatan luaran klinis, capaian kinerja. Peningkatan kepatuhan pada standar, iya. Tetapi butuh Bapak dan Ibu upaya untuk memonitoring keberlanjutannya. Perbaikan sistem manajemen, iya. Peningkatan kerjasama dengan adalah tim, iya. Pemenuhan persyaratan terhadap standar input dan peraturan perundangan juga iya. Peningkatan kelengkapan dokumen regulasi juga iya. Ini penelitian yang dilakukan ya. Lanjut. Pada penelitian memberikan jawaban terjadi peningkatan. Kenapa? Pertama adalah komitmen ketersediaan untuk melanjutkan apa yang dipersyaratkan. Ini sudah, kalau jaminan ini saya dapatkan di ruangan ini dari jawaban dua yang mewakili 45 puskesmas ya. Dari Ibu tadi dengan di belakang bahwa ada upaya yang dilakukan. Komitmen dan benar-benar melaksanakan peningkatan berkelanjutan. Jadi pasca survei tidak selesai sampai di sana. Buktinya teman-teman masih melakukan kegiatan pertemuan entah itu sebulan sekali, 2 minggu sekali, per minggu silahkan ya. Kemudian kepuasan pelanggan dimonitor, keluhan ditanggapi dan ditindaklanjuti. Yang namanya pelayanan Bapak dan Ibu bisa nggak zero complaint? Gak bisa. Hari ini kita memenuhi kepuasan pelanggan dari sisi sarana dengan misalnya dia bilang ruang tempat duduknya kurang. Kita siapkan apakah komplainnya berkurang? Belum tentu. Dia masa ruangannya kurang luas, kita memenuhi pasti juga akan ada komplain. Selanjutnya, monitoring berkelanjutan terhadap kepatuhan pada standar. Ini yang saya tidak tahu bagaimana implementasi teman-teman semua. Yakin nggak SK dan SOP yang sudah disusun itu masih dibaca oleh rekan-rekan? Yakin? Yakin? Are you sure? No, ini yang pakai bahasa Inggris aja ya. No. Iya. Kita nggak yakin karena diri kita sendiri, jujur kan? Kita sendiri sering nggak membaca SK SOP yang sudah diterbitkan. Setiap hari ada yang membuka, seminggu sekali ada yang membuka, belum tentu. Benar kan? Iya Bu, kita jujur-jujur aja. Kemudian monitoring capaian indikator mutu, ini saya yakin. Mudah-mudahan tidak salah keyakinan saya. Teman-teman, yang dilaporkan di logbook selain indikator kinerja juga indikator halo mutu ya. Jadi jangan hanya indikator kinerja saja. Kemudian monitoring terhadap pelaksanaan upaya peningkatan berkelanjutan. Jadi kalau ini dilakukan seharusnya ada laporan tentang PDSA atau PDCA yang disampaikan oleh PJ. Tuh.
Karena kenapa? Ketika ada yang tidak tercapai, maka konsep PDCR atau PDSA-nya harus keluar. Selanjutnya, nih, pada penelitian yang memberikan jawaban tidak terhadap 5 yang dilakukan secara konsisten, ternyata mengatakan setelah survei, selesai akreditasi kita relax dulu. Benar nggak? Itu yang terjadi pada survei 2017, 2018, 2019, 2023. Gobok cantik dikit dulu lah ya. Tapi jangan kebablasan. Habis penilaian akreditasi stop sampai di sini katanya. Stop dulu dong, jangan bahas akreditasi. Saya pusing. Vertigo saya kumat katanya gitu. Iya, stop, tarik nafas dulu. Tetapi saya juga heran, kenapa orang mengatakan stop akreditasi? Yang dinilai dari akreditasi apa sih Bapak dan Ibu? Yang dinilai outputnya adalah mutu. Tapi sebenarnya yang menjadi data dukung apa sih? Apa yang seharusnya kita kerjakan, benar nggak? Bab 1 sampai bab 4 kecuali bab 5, pertanyaan saya, ada nggak di luar dari tupoksi setiap pegawai di puskesmas? Ada kan? Itu semua tupoksi benar. Bab 5, terima kasih Bapak dan Ibu yang ditunjuk sebagai PJ Mutu. Ini adalah amanah yang luar biasa karena bab 5 itu tidak melekat secara tertulis di tupoksi, tetapi Anda diamanahkan untuk mengkoordinir kegiatan tersebut. Barakallah ya, karena itu bukan hal yang mudah, teman-teman PJ Mutu. Mungkin dari semua SK yang sering-sering ditolak adalah menjadi penanggung jawab mutu. Benar? Iya, karena berat Bapak dan Ibu. Tetapi ingat, mutu itu, PJ itu mengkoordinir implementasinya di masing-masing bagian. Coba, di bagian mana tunjukkan kepada saya yang tidak bersentuhan dengan PPI di puskesmas? Ada? Nggak ada kan? Jadi implementasinya ada di semua bagian. Cuman bagaimana dimonitor itu nanti oleh rekan-rekan PJ Mutu dan bersama tim mutunya. Ya, lanjut. Lanjutnya mana nih? Kanan Bu. Tengah. Kuncinya adalah komitmen, monitoring, improvement. Jadi 5 tahun ke depan, kalau kalian mau tetap dengan paripurna, lakukan ini, komitmen, monitoring, improvement. Wah, 5 tahun ke depan kelamaan. Boleh nggak? Ada nggak sih sistem yang oleh Kementerian Kesehatan? Tunggu Bapak dan Ibu. Akan ada dan itu akan berkonsekuensi terhadap status kelulusan. Seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya, bahwa memang akan ada monitoring. Tapi bentuknya seperti apa? Nanti Bapak dan Ibu, karena kita masih melewati satu fase lagi di mana semua FKTP harus terakreditasi pada 31 Mei 2024. Lanjut. Nah, harapannya setelah akreditasi, mutu ini dipertahankan, bahkan meningkat. Status akreditasi dipertahankan atau meningkat. Mana yang penting, mutunya atau statusnya? Iya, teman-teman Bapak dan Ibu, saya mengibaratkan sertifikat akreditasi yang Bapak dan Ibu miliki, ibaratkan tanaman ini. Dia akan tetap seperti itu atau dia akan tumbuh, itu sangat tergantung dari tadi komitmen, apalagi monitoring dengan improvement. Puskesmas Bapak dan Ibu akan tumbuh dan berkembang menjadi harapan yang menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh masyarakat, sangat tergantung dari 3 tadi ya. Maka kepatuhan terhadap standar yang telah disusun dan terjadi upaya peningkatan yang berkesinambungan ini menjadi poin yang sangat penting. Secara teoritis itu sangat mudah Bapak dan Ibu, tetapi bagaimana konsep P1, P2 dengan PDSA atau PDCA itu yang butuh sebenarnya komit. Contoh tadi, kita sudah berkomitmen setiap minggu ketiga teman-teman misalnya bab 1 ngumpul nih untuk mengevaluasi apakah itu jalan. Teman-teman Pokja, KM atau UKP, apakah itu jalan? Atau tim mutunya, apakah monitoring dilakukan setiap saat? Saya belum cek atau uji petik terhadap bagaimana Anda melakukan penganalikan atau pengumpulan data terhadap 6 indikator INM, terutama pada 3 yang sifatnya observasi.
apapun yang terjadi kemarin, silahkan ya Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu dengan sudah adanya sertifikat akreditasi yang sekarang, semua punya tanggung jawab. Ya, lanjut. Kewajiban ini pastilah Bapak dan Ibu, tugas kami, kementerian, kemudian Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota adalah bagaimana mendukung, memotivasi, mendorong, memperlancar upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, Bapak dan Ibu yang ada di Puskesmas, tugasnya bagaimana menjalankan pelayanan sesuai dengan regulasi atau prosedur pelayanan. Lanjut. Oke, ini adalah regulasi. Saya yakin dan mudah-mudahan saya tidak salah. Saya hafal tuh yakin Bapak dan Ibu untuk yang nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5 ini sebagian besar sudah hatam isinya. Benar? Sudah apa belum? Belum. Halo? Nanti di bulan tanggal 18 11 kita insya Allah menghatamkan Quran ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi yang ini sudah hatam kan isinya 165. Belum? Hei, harusnya sudah tuh minimal. Kenapa? Sudah Fahri? Karena yang dinilai dari standar akreditasi kan ini isi yang ada di sini. Benar nggak? Nah, itu pertanyaan lumayan ya, Bapak dan Ibu. Whatever yang terjadi kemarin, tapi tolong Bapak dan Ibu, gunakan 165/871 ini untuk memantau kepatuhan standar. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, kita lihat dalam Permenkes 34, ada 3 tahapan yang dilakukan. Ada persiapan, ada pelaksanaan, kemudian nanti ada pasca akreditasi. Nah, pasca akreditasi inilah yang menjadi kewajiban Bapak dan Ibu, khususnya yang sudah terakreditasi, bagi, dan ini bukan hanya ditujukan untuk puskesmas, tetapi juga untuk dinas kesehatan, karena pembinaan itu bukan menjelang survei akreditasi. Pembinaan atau pendampingan dilakukan selama kegiatan atau aktivitas puskesmas itu berlangsung. Ya, lanjut. Ya, bagaimana mempertahankan mutu dan status akreditasi? Yang pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan compliance atau kesesuaian terhadap standar. Teman-teman semuanya, baik dinas kesehatan, puskesmas, kalian sudah tahu ada Permenkes 165 dengan Kapiten 4871 ini. Kemudian semua sudah punya targetnya adalah paripurna tadi ya, sudah lulus. Kemudian Bapak dan Ibu ada rekomendasi survei. Nah, selanjutnya baik puskesmas maupun dinas kesehatan kalian harus punya strategi bagaimana tadi agar puskesmas yang sudah disurvei akreditasi dan mendapatkan status paripurna itu tetap paripurna ya. Yang belum paripurna bagaimana mencapai supaya pelayanannya jauh lebih baik. Dan yang pasti sepakati konsepnya. Yang konsep pembinaan ini untuk teman-teman dinas kesehatan ya. Lanjut. Oke, punten ya teman-teman puskesmas, saya mulai dulu dengan konsep yang ada di dinas kesehatan. Teman-teman dinas kesehatan, kalian sudah ada SK yang ditetapkan oleh Bapak Kepala Dinas, kemudian punya rencana kerja. Ingat, yang paling susah di sini adalah membuat komitmen. Teman-teman, saya nggak tahu nih teman-teman bidang. Sebenarnya saya berharap pejabat eselon 3-nya semua hadir di sini. Kenapa? Bapak dan Ibu yang paling susah adalah menyepakati jadwal melakukan pembinaan oleh masing-masing klaster. Tapi kalau sudah pejabat eselon 3-nya setuju, insya Allah nanti akan memudahkan teman-teman di bawah menjalankan apa yang sudah direncanakan, jadwal pembinaan oleh masing-masing TPCB. Selanjutnya itu dikerjakan, bisa menggunakan instrumen TPCB, kemudian perhatikan rekomendasi survei, perhatikan standar akreditasi di masing-masing bidang, kemudian apa hasilnya dan feedback. Sebenarnya gini, konsep TPCB itu kan tidak harus turun bareng-bareng.
Karena kita kadang tidak bisa menempatkan semua harus bareng-bareng. Tetapi hasilnya harus dilaporkan sehingga datanya bisa diolah menjadi sebuah informasi yang nantinya menjadi bagian yang harus dikerjakan oleh teman-teman puskesmas. Saya pernah melihat Bapak dan Ibu feedback dari Dinas Kesehatan. Secara umum tidak mencerminkan apa yang seharusnya dikerjakan oleh teman-teman. Feedbacknya sudah dikerjakan. Lakukan perbaikan. Apanya yang diperbaiki? Apanya yang sudah dikerjakan? Iya kan? Ya kalau mungkin saat itu adalah pemenuhan dalam rangka akreditasi di standar 1.7, nggak masalah ya. Yang lalu adalah, tetapi buat ke depannya teman-teman Dinas Kesehatan punya satu template. Puskesmas kan template-nya sudah jelas ya. Punya satu template laporan yang harus di-feedback-kan oleh masing-masing TPCB dan itu jelas yang harus dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Lanjut. Oke, ini jelas ya, masih dengan sebenarnya sama semuanya. Kenapa ini saya keluarkan lagi, kemudian di sini teman-teman, karena ada teman-teman Dinas Kesehatan juga, supaya tadi mengatakan bahwa standar akreditasi itu bukan miliknya Yankes. Akreditasi milik semua program yang ada di Dinas Kesehatan. Kenapa? Bapak dan Ibu, teman-teman sudah jelas. Bab 1, ketika kita bicara kepemimpinan manajemen puskesmas, ini ada bagian dari Dinas Kesehatan yang punya kontribusi untuk mensukseskan teman-teman puskesmas dalam pemenuhan standar. Bab 2 juga itu miliknya Kesmas dan P2. Sebelum saya kirim. Bab 3 ini pure teman-teman yang ada di Yankes. Saya nggak tahu apakah farmasi ada di SDK atau di Yankes. Silakan termasuk lagi Tambahannya tulis sudah. Kemudian bab 4 bertemu lagi teman-teman Kesmas dan P2. Selanjutnya bab 5 ini pure teman-teman mutu. Ya, lanjut. Ini konsepnya kami, Bapak dan Ibu, sebenarnya gini. Kalau kita bicara tentang puskesmas, teman-teman KMP itu adalah support system. Sama kedudukannya di Dinas Kesehatan, sekretariat itu adalah support system. Mereka yang bisa menyediakan, memfasilitasi supaya setiap program yang ada di sini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Kemudian harapannya ketika proses ini dilakukan, maka terjadilah namanya perbaikan tata kelola, peningkatan mutu maupun perbaikan kinerja. Tentu ini harus ada pembinaan oleh Dinas Kesehatan. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya yang dinilai dari akreditasi? Saya yakin teman-teman, saya nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi saya percaya dari proses yang ada di sini. Teman-teman Dinas Kesehatan yang mendampingi puskesmas pada saat survei akreditasi selama kurang lebih 3 hari, 1 hari daring dengan 2 hari luring, pasti sudah memahami, bukan pasti, sedikit memahami proses yang ada di dalam standar akreditasi. Ya, seharusnya. Kenapa? Karena standar akreditasi ini kan sebenarnya menilai apa yang ada di dalam pelayanan, maksudnya apa yang menjadi pelayanan yang ada di puskesmas, baik itu pelayanan UKP maupun pelayanan UKM, termasuk bagaimana manajemennya. Ya, di sini akreditasi hanya ingin melihat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan di puskesmas dengan standar pelayanan dimulai dari sisi regulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Nah, saya tadi mendapatkan informasi dari Pak Sekdis bahwa di sini juga ada teman-teman Dinas Kesehatan atau puskesmas yang menjadi surveyor. Bapak dan Ibu, kami selalu ingatkan, ketika teman-teman sudah bergabung dengan Dinas Kesehatan, maka baju LPA-nya sudah dilepas, kemudian jadilah bagian dari Dinas Kesehatan. Nah, perkuatlah teman-teman yang akan melakukan pembinaan ke lapangan dengan cara apa? Disampaikan, oh kalau ke lapangan, ini loh yang harus diperhatikan. Cara melihat dokumen itu seperti ini, sehingga Dinas Kesehatan saat turun ke puskesmas punya standar yang sama. Jangan sampai kita begini, kalau bidang A yang pergi, hati-hati, orangnya detil. Kalau bidang B yang pergi, gampang. Siapkan ini A, B, C, selesai masalah. Artinya apa? Tidak ada keseragaman. Nah, sekarang kalau Dinkes yang turun, seolah-olah, wah, Dinkes, puskesmas mengatakan, ini kayak survei lagi nih, karena Dinkes turun pasti melihat P1, P2, P3. Bukan hanya melihat berapa capaian, kenapa tidak tercapai.
tapi tidak pernah menanyakan bagaimana standar yang kalian susun. Bagaimana kamu mencapai targetnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi konsep P1, P2, P3. Nah, semoga 12 orang ini tadi bisa menyebarkan ilmunya, bagaimana tadi tentang mutunya dan apa ya, kualitas dari dinas pendampingan atau pembinaan oleh dinas kesehatan menjadi lebih baik lagi. Lanjut. Oke, lanjut. Ini adalah puskesmas. Ada pelayanan dalam, ada pelayanan luar. Nah, teman-teman, kita bisa lihat nih. Teman-teman dinas kesehatan bisa melihat, oh saya ada di bagian mana ya pada saat melakukan pembinaan kepada puskesmas. Ya, apakah saya di manajemen, atau saya di UKP, atau saya di UKM. Tentang PPI dan manajemen risiko keselamatan pasien itu ada di setiap program seharusnya. Oke, lanjut. Kemudian, nih, Dinas Kesehatan tugas kita adalah memfasilitasi mendorong pemenuhan standar sesuai dengan tugas di masing-masing bidang. Jadi teman-teman Dinas Kesehatan tidak perlu membaca dari bab 1 sampai dengan bab 5. Saat pendampingan, khususkanlah pada standar yang menjadi tupoksi rekan-rekan yang ada di Dinas Kesehatan. Lanjut. Nah, bagaimana nih teman-teman upaya mendorong pemenuhan standar akreditasi TPCB, penyelenggaraan ada Atmed UKM, kemudian perhatikanlah jenis-jenis kesehatan. Ini adalah P1, P2, P3, P1-nya ya. Rencana kegiatannya, dia Bapak dan Ibu, teman-teman biasakan ketika mengatakan sudah dilakukan pemberian PMT pada balita gizi buruknya, sudah. Bagaimana Anda melakukan? Ketika dia berbicara, mintalah SK-nya, mintalah SOP-nya, atau mintalah KAK-nya. Sekalian saat itu dipastikan bahwa, oh iya, teman-teman di puskesmas kalian sudah melakukan itu dengan sesuai dengan ketentuan. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu yang kena itu bukan hanya puskesmas, tapi sampai dengan yang di atasnya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, sebenarnya kita tidak ingin melihat itu. Dinas Kesehatan datang ke puskesmas untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh puskesmas sesuai dengan regulasi yang seharusnya. Jadi kadang lucu juga ketika kami mendapatkan WA dari teman-teman puskesmas, langsung kepada kami yang menanyakan, Bu izin, apakah ada Permenkes tentang ini? Coba Bapak dan Ibu. Nanya regulasinya dari puskesmas langsung ke Kemenkes. Ada dua loh level yang dilewati gitu. Seharusnya tadi teman-teman informasi terbaru itu sebaiknya disampaikan oleh dinas sekalian melakukan sosialisasi ya. Jangan sampai lagi saya mendengar teman-teman puskesmas menetapkan indikator kinerja sendiri-sendiri. Kenapa? Karena dinas kesehatan tidak menetapkan indikator kinerja dari Dinkes secara resmi yang kemudian disebarkan ke puskesmas. Masih ada nggak? Masih ada, Bu. Kenapa? Karena orangnya ngomong masuk ke kami. Bu, ini gimana, Bu, pemenuhan standar 1.6? Kenapa? Dinas nggak ada, Bu, mengeluarkan surat indikator kinerja. Terus selama ini gimana? Masing-masing program WA aja. Indikator untuk K1 segini, K2, K6-nya segini. Kemudian pelayanannya segini misalnya. Ya, nah itu kita tidak harapkan. Sehingga dengan ada kesatuan tadi pemahaman semuanya menjadi lebih bagus. Kemudian dilaksanakan dan jangan lupa dievaluasi. Next. P1, P2, P3. Nah, saya berharap tadi benar Bapak dan Ibu, karena puskesmas pasti kan P1, P2, P3. Benar nggak? Iya, sangat jadi kadang kita membiasakan sesuatu kan harus mulai dari atas. Ketika dinas kesehatan juga selalu bergerak dari P1, P2, P3 atau dari P3 ke P1, enggak. Tetapi ini adalah sebuah siklus yang selalu dilakukan sehingga menjadi sebuah budaya cara berpikirnya teman-teman dari puskesmas. Oh iya, pasti tuh mereka tanya kalau nggak ke P3, mereka ke P1-nya. Terus nanti tanya bagaimana P1-nya bisa ada? Pasti hasilnya dari P3. Bagaimana melakukan pasti nanya lagi misalnya, bagaimana Anda melakukan kegiatan terkait dengan pelacakan kasus TB misalnya? Udah pasti tanya dulu pertama adalah mana SOP-nya. Jadi ketika dinas kesehatannya sudah mengajak teman-teman puskesmas seperti itu, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ya, itulah sebenarnya Bapak dan Ibu yang kita bangun. Yang kemarin sekali lagi mudah, tapi ke depan ayo kita buat tadi semuanya harus jauh lebih baik lagi. Lanjut.
Akreditasi Puskesmas tadi sudah ya, ada 2, Permenkes 16, KMK 165 dengan Kementerian 4871. Teman-teman tinggal dilihat saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi Bapak dan Ibu, tetapi saya yakin teman-teman konsep kunci dari penguatan standar itu ada di dalam pokok pikiran. Karena dalam pokok pikiran itu teman-teman dinas juga sudah lihat garis-garis besar yang sebenarnya diarahkan dalam setiap standar. Ya, lanjut aja nih. Insya Allah udah tahu. Oke, ini adalah standarnya. Kemudian teman-teman TPCB lakukan P1, P2 berdasarkan standar akreditasi. Muncullah laporan pembinaan. Ya, lanjut. Nah, hasilnya berapa persen sih pemenuhan standarnya dari bab 1 sampai dengan bab 5? Teman-teman yang terakreditasi paripurna, Anda sudah di atas sama dengan 80%. Kami berharap tidak ada lagi nanti Bapak Menteri tiba-tiba lewat di satu daerah, kemudian menyatakan ini tidak layak akreditasi atau belum bisa terakreditasi. Dilalanya kita lihat ternyata dia paripurna Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Ekspektasi setiap orang ketika paripurna itu semua sudah di atas 80%. Benar ya? Jadi harapan kita seperti itu Bapak dan Ibu. Siapapun nanti yang turun ke puskesmas Bapak dan Ibu udah tahu nih. Apalagi sekarang Bappenas sudah mulai mengarahkan ya puskesmas sudah terkreasi paripurna udah banyak ya. Oke, jadi mereka jadikan catatan secara mutu ini sudah jauh lebih baik. Kemarin kami mengejar target kuantitas, tapi 5 tahun ke depan kita lebih mengarah kepada kualitas ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas, PJ Mutu dan tim mutunya dilakukan internalisasi lagi, dilihat kembali hasil surveinya seperti apa, dan kalian yang lebih tahu sebenarnya kondisi kita seperti apa. Kemudian isilah gap-gap itu menjadi lebih sempurna lagi, sehingga tadi sertifikat yang kalian dapatkan itu terus-menerus bisa kalian lanjutkan. Ya, yuk. Oke, ini saya sedikit untuk teman-teman punten ya, teman-teman puskesmas juga sama tahu dengan dinas kesehatan. Ketika saya masuk ke bab 1, maka dari TPCB yang masuk ke bab 1 itu nanti berbagi teman-teman sekretariat, SDK dan Yankes. Tadi SDK sudah mengatakan tentang kredensialing, tentang anjak ABK, tentang kompetensi. Iya benar, karena memang ada di bab 1. Lanjut. Bab 1 kita lihat lagi uraian di dalamnya. Silakan. Terus saja. Ada bicara tentang visi misi, ada bicara tentang proses perencanaan. Ada bicara tentang struktur, ada bicara tentang pemenuhan SDM. Pertanyaan saya, kalau saya bicara tentang bagaimana penyusunan RUK, RPK, di Dinas Kesehatan bagian manakah yang bertanggung jawab pada proses perencanaan? Di bagian mana? Sekretariat. Maka punten teman-teman di sekretariat pada saat turun ke puskesmas, lihatlah poin-poin ini. Jadi tadi saya bilang, bukan bab 1 sampai dengan bab 5, tapi ada poin-poin yang menjadi kewajiban setiap jam. Ketika saya bicara struktur organisasi, tata naskah, punyanya siapa Bapak dan Ibu di Dinkes? Sekretariat. Kawayan. Sekretariat. Iya, yang kan nggak ngerti pedoman tata naskah, apalagi mutu, tapi karena harus melakukan pendampingan ya, sekarang tidak harus dibalik. Bicara tentang jaringan dan jejaring, punyanya siapa? Ya, keren. Silakan ini punyanya yang plus. Ayo ditinggal lanjuti. Bicara tentang data dan informasi, punyanya siapa Bapak dan Ibu? Bisa difokus, bisa evaluator ya, karena kita bicara tentang data. Silakan. Nah, kalau saya bicara tentang SDM, ini banyak berkaitan dengan SDK. Ya, jadi teman-teman SDK juga sudah lihat sebenarnya paling gampang karena di sini bagaimana penggunaan SDM, kemudian bagaimana tadi kredensialing, kemudian pre-kredensialing, bicara tentang uraian tugas, pemenuhan diklat pegawai, kemudian bagaimana standar arsip semua pegawai. Ini saya tidak tahu apakah di sekretariat atau di SDK. Bagaimana tentang orientasi pegawai baru
Dan selanjutnya kalau tentang K3, ini saya tidak tahu ada bukan di SDK atau di sekretariat, bisa di Yankes atau bisa di Kesling, biasanya K3 dengan Kesling. Iya, Kesling ya. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu Dinas Kesehatan seharusnya pegang aja nih kriterianya ya. Jadi teman-teman puskesmas juga udah tahu, oh kalau TPTD ini datang pasti dia akan melihat ke arah ini. Dia lebih mudah. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang MFK, siapa sih di bagian Dinas Kesehatan yang memantau tentang MFK, tentang sarana prasarana, bagian umum, sekretariat, atau di bagian mana? Saat turun kolom pilihan. Ketika saya bicara tentang aspaknya siapa? Silakan ya Bapak dan Ibu, dia ada SDK. Saya bicara tentang pengelolaan limbah, ada di mana? Kesling. Silakan Kesling. Jadi Kesling ada tanggung jawab di bab 1, bukan hanya di bab 2. Ya. Kemudian saya bicara tentang pengamanan kebakaran. Ada di mana? Silakan, saya tidak tahu karena itu fungsinya dinas kesehatan. Silakan dinas kesehatan yang mengidentifikasi sendiri. Kemudian bicara tentang utilitas, air, listrik, Jadi sapran, mangga di dinas kesehatan saat turun tolong dipantau. Jadi semua sebenarnya elemen yang ada di sini ada tanggung jawab teman-teman yang ada di dinas kesehatan. Next. Nah, kalau ini mah tidak ada yang bisa membantah 1.5 tentang keuangan jelas banget kan? Bagian siapa Bapak dan Ibu? Keuangan. Dan saya yakin di antara semua standar akreditasi yang dapat nilai 10 duluan itu adalah keuangan. Karena ada laporannya kan, tidak diminta sama kita, diminta kok sama inspektorat, diminta oleh sama BPKP, benar kan? Nah, maka lebih mudah dia. Kemudian bicara tentang standar dikenal, bicara tentang indikator kinerja, itu punya siapa sih Bapak dan Ibu? kecilin aja. Yang menetapkan indikator kinerja target setiap program di dinas kesehatan siapa? Masih program. Harus dinas, tapi di bagian mana nih? Di Masing-masing dinas program. yang mengkoordinir semua capaian program ada di mana? Ya, serai Bapak dan Ibu selesaikan secara adat di dinas kesehatan. Tapi kalau puskesmas jangan difungsikan oleh indikator kinerja lagi. Ya, program. Ya kan? Iya, jadi awal tahun ini seharusnya terbit SK Kepala Dinas tentang indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun 2024. Selanjutnya, itu diinternalisasi oleh Puskesmas menjadi SK Kepala Puskesmas tentang indikator kinerja Puskesmas titik. Iya kan? Iya. Tolong ya Bapak dan Ibu, kita tidak mencari salahnya. Masih ada waktu, ini baru masuk bulan Maret. Silakan diperbaiki. Tapi kalau sudah ada, angkat jempol. Yang berkaitan dengan lokal ini bagian siapa? Siapa ya Bapak dan Ibu ya? Lokmin. Kalau Lokmin itu membahas apa sih? Semua kan? Nah, silakan Dinas Kesehatan bagian mana sih yang mengkoordinir rapat tentang evaluasi kinerja? Sekretariat. Yang ini terlalu kalau tidak tahu siapa. Audit internal rapat dengan manajemen punyanya siapa? Mutu, jelas ya. Lanjut. Bab 2 ini jelas banget sudah di-mention langsung bidang Kesmas dan P2. Lanjut. Ya, sorry balik tadi bab 2. Nah, teman-teman Kesmas dan P2, tolong prinsipnya gini, jangan berpatokan hanya pada indikator yang dituangkan di dalam pokok pikiran saat melakukan pendampingan atau pembinaan. Ya, jadi lakukanlah pendampingan untuk semua indikator. Ya, nah pertanyaan yang selalu menjadi diskusi kami adalah bagaimana teman-teman bisa memastikan indikator itu tercapai, analisa ketercapaiannya, kemudian sampai kepada RTL, atau dan evaluasi. Kalau tadi siklusnya berjalan dengan baik, yang tadi setiap bulan, soalnya akan jauh lebih baik. Tapi saya perhatikan, nih, indikator nasional itu yang sering saya baca laporannya.
capaian 100%. Analisanya akan meningkatkan kepatuhan petugas. Itu yang ditulis di INF Bapak dan Ibu. Hampir sebagian besar sudah tercapai, analisanya meningkatkan. MTL-nya akan disosialisasikan tentang. Udah nggak usah. Iya. Coba perhatikan analisa yang ada di RUK-nya di Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas PJ Mutu. Kenapa misalnya apa yang paling sering? Cuci tamu kan? Gizi kurangnya meningkat. Alasannya gizi kurang. Alasannya karena kurangnya pengetahuan ibu. RTL-nya sosialisasi. Apakah gizi kurang hanya disebabkan karena kurang pengetahuan ibu? Saya tanyakan, kenapa cuma satu Bapak dan Ibu ini dituliskan alasannya? Jawabannya apa? Kagak, jawabannya, Bu, kan kotaknya cuma kecil, mampunya segitu doang. Coba Bapak dan Ibu. Ada 1001 alasan kalau kita tidak mau, benar Pak? Ya. Iya, padahal Bapak dan Ibu banyak hal yang kita lakukan. Nah, ke depan ini masih lama nih 5 tahun, yuk diperbaiki cara menganalisis ya, supaya masalahnya tidak terjadi lagi. Ini strategi saya buat teman-teman program karena memang kemampuan analisa kita. Saya tidak menyalahkan teman-teman di puskesmas maupun dinas. Kadang ini, siapapun di sini, termasuk saya, kalau disuruh menganalisa sendiri, saya menggunakan kacamata saya sendiri. Benar nggak? Iya. Kemudian saya tidak dibantu oleh teman-teman bertanya. Bisa jadi pertanyaan kalian itu adalah jawaban sesungguhnya kenapa gizi kurang saya meningkat. Benar kan? Tapi karena biasa nih, mohon maaf sekali lagi PJP juga saya nggak makan ya, minggu depan ini dikumpul. Ya udah dikumpulin aja. Terlepas benar atau salah. Dan yang kedua, saya mohon maaf sekali lagi. Syarat logbook, Bapak dan Ibu bacakan RTL. Benar? Ada rekomendasi kan? Sayangnya rekomendasi itu tidak ditangkap pada logbook berikutnya. Sehingga loloslah teman-teman, alhamdulillah, tidak dibahas kok sama kampus. Benar kan? Salah nggak teman-teman? Gak salah Bapak dan Ibu, karena sistemnya belum terbentuk. Ya, jadi ingat lagi, P1, P2, P3. Ingat monitoring. Nah, mulai sekarang, siapapun Bapak dan Ibu, tolong ya, semua hasil yang saya minta rekomendasi, tulisan rekomendasi, atau RTL tarik jadi agenda nomor 1 berikutnya. Cara kita mengaksen bahwa semua sudah selesai. Next. Kalau bicara tentang bab 3, jelas ya, ada teman-teman yang gas ya. Kemudian ada teman-teman farmasi, ada teman-teman juga laboratorium. Nah, tadi saya nggak tahu nih untuk kefarmasian atau lab apakah ada di Yankes bergabung atau di SDK ya. Silakan. Lanjut. Iya. PPN, Program Prioritas Nasional ini semua Bapak dan Ibu. Tanpa kecuali, kenapa? Coba saya ambil di TV. Kalau saya bicara tentang perencanaan program TV, itu punyanya siapa Bapak dan Ibu? Admin UKM UKP? Semuanya. Kemudian ketika saya bicara tentang logistik, ada di mana Bapak dan Ibu? Iya, kalau kita bicara itu bisa nanti keterlibatan teman-teman sekretariat bicara tentang perencanaan logistiknya. Tapi kalau saya bicara tentang tata laksana, ada di mana? UKP. Kalau saya bicara tentang monitoring evaluasi, admin UKM UKP? Halo? Ada UKM, ada UKP, ada admin. Semuanya gini. Evaluasi jangan hanya difokuskan bagaimana capaian data TV secara program, tetapi coba lihat bagaimana untuk kasus UKP-nya. Jangan sampai UKM-nya mengatakan targetnya tercapai, ini capainya misalnya targetnya 80, dia sudah mencapai 80, tapi ternyata dari angka kesakitannya bukannya menunjukkan tren menurun, tetapi tren meningkat. Nah, ini disandingkan pada saat monitoring, evaluasi ya. Lanjut.
peningkatan mutu. Lead-nya adalah Yankes, tetapi untuk melihat apakah PPI dijalankan atau tidak, itu sangat juga diminta bantuannya dari teman-teman bidang. Contoh, Kesmas. Saat ke puskesmas, perhatikanlah bidan-bidan yang melakukan pelayanan. Apakah mereka sudah menjalankan PPI dengan baik? Contohnya ada persalinan, benar? Nanti kalau dia lihat, oh ternyata bidannya tidak memahami PPI dengan baik, silakan masukkan ke Yankes. Tolong dong direfreshing lagi PPI-nya. Yankes yang mengkoordinir itu, ya. Tetapi tahu itu maksimal atau tidak, teman-teman bagian yang bidang yang tahu. Terkait dengan TV, oh dia mengambilkan melakukan fiksasi misalnya ada putus tinggi, tetapi ternyata dia tidak menggunakan APD dengan baik. Kasih ingat, diingatkan kembali, sampaikan ke Yankes, itu nggak jalan. Ketika kita bicara manajemen risiko begitu, setiap ruangan, setiap program punya risiko, punya. Nah, silakan teman-teman bidang lakukanlah yang namanya, kalau saya lihat gini, implementasi kepatuhan pelaksanaan itu ada di bidang nilainya. Tetapi bagaimana itu nanti diupgrade, sosialisasikan, silakan berkolaborasi dengan teman-teman Yankes. Ya, tapi kalau saya bicara tentang program mutu, linknya tetap ada di mutu ya, atau ada di Yankes. Lanjut. Ya, konsepnya Bapak dan Ibu pembinaan, terus saja. Kita lihat ya, ada regulasi, kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan. Kita lihat bagaimana implementasi, hasil pemantauannya seperti apa, dan bagaimana report. Nah, apakah ini sama juga yang dikerjakan di puskesmas? Iya, sama. Teman-teman puskesmas, pekerjaan pada dasarnya sama dengan perkantoran umum, bedanya pada proses pelayanan. Ya, jadi teman-teman sebenarnya sudah bisa dilakukan di konsep ini. Jadi kita butuh sebenarnya kesepakatan. Ya, silakan teman-teman dari Dinas Kesehatan pada saat kalian turun, kalau saya boleh menyarankan, mulailah selalu dengan regulasi. Pastikan bahwa teman-teman Ibu Semas tadi paham apa yang menjadi regulasi setiap kegiatan yang dikerjakan. Jangan sampai punten sekali lagi. Ada program, pemegang program di Puskesmas yang tidak tahu definisi operasional. Saya penanggung jawab gizi misalnya, saya tidak tahu ternyata apa yang dimaksud dengan gizi kurang. Terus saya memberikan laporan terus ke Dinas Kesehatan. Ketika ditanya, kenapa datamu ini dari sebelum-sebelumnya seperti ini? Nah, kalau mutu bicaranya tidak, saya berdasarkan referensi yang benar ya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, teman-teman semua kalau biasakan ketika kita berbicara apapun, regulasinya atau merujuk kemana. Meyakinkan kita sebagai pimpinan, kepala puskesmas, PJ mutu, oh ya mereka sudah on the track ya. Tinggal nanti eksekusinya seperti apa. Selanjutnya sudah tahu regulasinya, oh ternyata targetnya 80% nih. Sudah tahu regulasinya, kemudian untuk mendapat 80% itu kegiatan saja sih yang harus dijadwalkan atau dikerjakan oleh puskesmas, barulah masuk ke dokumen RUK, RPK, RPKB-nya. Ya, jadi teman-teman di Dinas Kesehatan juga tahu tuh apa dokumen RPK, RUK, RPK, kerangka acuan kegiatan ya. Jadi ini Bapak dan Ibu. Selanjutnya perhatikan bagaimana mereka mengerjakan. Uji petik aja salah satu dari RPK, ambil tuh dari RPKB atau RPK-nya, satu kegiatan dari minta SOP-nya. Apakah sudah sesuai atau tidak? Tidak perlu semuanya, hanya untuk memastikan. Kemudian kita lihat lagi berdasarkan jadwalnya, setelah itu langsung lihat juga bagaimana pencatatan dan pelaporan. Teman-teman sudah melihat kan surat yang diterbitkan oleh beberapa terkait dengan penurunan status akreditasi puskesmas, pelaporan MPDN, ya kan? Kalau tidak melakukan, maka status akreditasinya diturunkan. Kemudian berikutnya nanti akan ada lagi tuh terkait dengan pelaporan asik ya. Kalau itu tidak dijalankan juga akan kena sanksinya. Kami juga kaget nih, oh ternyata semua program di kementerian sudah mengandalkan akreditasi untuk tadi memaksa secara halus semua melakukan pelaporan. Tapi saya yakin teman-teman melakukan pelaporan, cuma kepatuhannya. Seperti INM, saya tidak tahu kalau untuk Kabupaten Bekasi ya, apakah dilaporkan tepat tanggal 15 atau sebelum tanggal 15 atau lewat dari tanggal 15, karena di kami masih terbuka.
Nah, tapi di kami, data itu bisa terikot kapan Anda melakukan pelaporan. Jadi bisa, oh tanggal 16 kelihatan, oh tanggal 15 pukul segini dilaporkan. Ya, kalau saya nggak bukan masalah itunya, kembali kepada kita paham nggak kenapa itu dilaporkan. Kalau paham, pasti akan dikerjakan. Nah, ini Bapak dan Ibu, teman-teman dari dinas sudah akan lakukan pemetaan. Kalian akan lihat setiap puskesmas lemahnya di mana. Pemenuhan kebijakan, pemenuhan kegiatan, pada pelaksanaan kegiatan, pada pelaksanaan monefnya, atau pada pencatatan dan pelaporan. Jadi karakteristik setiap puskesmas akan terbaca ketika kita punya standar yang sama dalam melakukan pembinaan. Jadi, Belum. ya, selanjutnya terus. Terus. Saya berharap nih Bapak dan Ibu teman-teman dinas kesehatan pada saat melakukan namanya pembinaan berdasarkan hasil self assessment yang diberikan oleh puskesmas, lakukan analisis kemudian lakukan pemetaan. Setiap klaster, misalnya klaster A punya 4 puskesmas, akan terlihat nih bagaimana kualitas bagai kinerja maupun mutunya. Kemudian akhirnya berdasarkan peta ini teman-teman dinas kesehatan melakukan intervensi. Kenapa? Karena kemampuan dinas kesehatan juga terbatas secara sumber daya manusia, maka teman-teman bisa melakukan prioritas nih. Apakah dari sisi yang kuning dulu yang kita lakukan pembinaan, kemudian yang merah, atau frekuensinya yang hijau sekali, yang kuning 2 kali, yang merah 4 kali. Kemudian pantau hasilnya, apakah ada perbaikan setelah dibina, yang hijau apakah tetap hijau, atau setelah dibina malah ke kuning. Yang kuning setelah dibina apakah ke hijau atau tetap ke kuning atau bahkan ke merah, Bapak dan Ibu, ya. Dan yang merah setelah dibina apakah dia naik ke kuning, naik ke hijau atau tetap merah. Nah, kalau sudah punya potret itu, Bapak dan Ibu akan tahu, oh karakter sesuatu begini. Oh ternyata mereka lemahnya di sisi ini, gitu ya. Jadi kita lakukan koreksi bersama-sama. Jadi, yang harapan saya itu kami semua ada rekomendasi survei, ada SA yang diberikan Bapak dan Ibu, tolong dinas kesehatan baca hasil SA-nya, hasil rekomendasi surveinya, kemudian pastikan kesesuaiannya dengan yang diminta di dalam pokok pikiran. Next. Nah, lanjut saja. Pembinaan oleh TPCB sudah ada hasil SA. Silakan teman-teman dari dinas kesehatan setiap puskesmas buat rate-nya masing-masing. Puskesmas A, pemenuhan bab 1 ternyata masih di bawah berapa persen, di bawah 80. Bab 2-nya sudah bolehlah gitu ya. Bab 3-nya kemudian bab 4, bab merahnya, bab 5-nya merah. Nah minimal gini, ada masukan dan teman-teman dinas kesehatan tahu, oh silakan TPCB. Berarti teman-teman itu tolong turun ke puskesmas ini, itu merah loh hasilnya. Jadi pada saat ke puskesmas juga ada namanya permasalahan yang spesifik yang itu akan berbeda antara satu puskesmas dengan puskesmas yang lain. Dan ini menjadi bahan intervensi buat teman-teman di dinas kesehatan. Next. Yuk, terus. Oke, pembinaan pasca isinya adalah standar penilaian yang memotret pemenuhan standar pelayanan oleh puskesmas ya. Pastikan bahwa memang standar pelayanan itu ada di semua bagian di dinas kesehatan. Nah, outputnya teman-teman dinas kesehatan ini bahwa dari pelayanan puskesmas mencerminkan kinerja dinas kesehatan. Selama ini kita rekap data dari puskesmas kemudian menarik menjadi bagian dari potret kesehatan daerah. Ya, buat teman-teman dinas kesehatan perlu kesamaan langkah dan pemikiran di Dinkes dalam upaya peningkatan mutu dan pencapaian kinerja. Komitmen, konsistensi, kerja sama tim. Yang ini sudah dilakukan oleh teman-teman puskesmas terlebih dahulu pada saat melakukan survei akreditasi. Namun untuk keberlanjutan tentang fungsi dinas sebagai tim pembina klaster binaan, tentulah untuk bisa melakukan ini pertama adalah komitmen. Benar Bapak dan Ibu. Mau kegiatan apa saja, kalau kita tidak komitmen terhadap jadwal, apa yang terjadi? Jalan sendiri-sendiri. Hasilnya ya begitu-begitu aja lagi. Yang penting jalan. Nah itu yang tidak kita harapkan. Next. Ya,
Yang kedua, selanjutnya tindak lanjut pasca akreditasi. Teman-teman, silakan buat PPS-nya. Lakukan self assessment berulang dan assessment ulang dan berulang. Nah, kalau saya boleh menyarankan gini, teman-teman, terlepas dari PPS itu kan apalagi sebagian paripurna. Coba, pernah nggak menyandingkan hasil rekomendasi yang sekarang dengan rekomendasi yang kemarin di 2017 sampai 2019? Beda kan? Kalau rekomendasi paripurna itu jauh lebih sedikit. Benar? Iya. Nah, saran saya, teman-teman kembali ini adalah komitmen kalian melakukan perbaikan. Coba lihat bab 1 sampai dengan bab 5, dokumen regulasi itu tidak banyak. Yang banyak itu adalah dokumen implementasi. Dokumen implementasi pastinya akan berbeda dari tahun ke tahun, ya kan? Kemudian kalian coba koreksi dari apa yang sudah dilakukan di tahun 2023. Seringkali kita bentrok sama teman karena dia tidak bisa atau tidak mampu menunjukkan mana hasil kegiatannya. Nah, sekarang tolong itu tidak terjadi lagi. Bagaimana caranya? Tadi, lakukan self assessment ulang. Kita bisa melihat, kalian bisa melihat, oke ada rekomendasi surveyor, tapi kami mau meyakinkan dari diri kami sendiri seperti apa. Oke, berarti misalnya surveyor memberikan totalnya, bab 1 sampai bab 5 itu ada misalnya 20, hasil SA kalian mendapatkan nilai apa? Membuat rekomendasi itu menjadi 30, berarti total ada 50 misalnya. Silakan SA sendiri dan hasil dari PPS. Selanjutnya review PPS berdasarkan hasil kemudian tindak PPS, buat laporan periodik kepada Dinas Kesehatan. Jadi teman-teman Dinas Kesehatan, hasil hanya puskesmas dijadikan bahan untuk dasar teman-teman melakukan pembinaan. Selanjutnya monitoring kepatuhan terhadap standar, monitoring capaian boleh? Apa bedanya PDSA dengan PDCA? PDSA studi, betul Pak, studi. Tapi apa sih bedanya prinsip utama PDCA dengan PDSA? Ya, pada penyelesaiannya, kalau PDSA membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan. Kalau PDCA dalam beberapa saat sudah bisa ditindaklanjuti. PDSA masalahnya lebih simpel. Sementara kalau PDSA komplit, ya kita tahu kompleks ya Bapak dan Ibu ya. Jadi itu prinsip yang bisa kita teman-teman lihat bagaimana kapan kita menggunakan PDCA, kapan kita menggunakan PDSA. Selanjutnya adalah motivasi, komitmen, dan pelatihan yang dibutuhkan. Ya, teman-teman silakan melakukan apa namanya itu kebutuhan pelatihan dan training TNA, training and assessment. Selanjutnya disampaikan kepada buat skala prioritas dan selanjutnya disampaikan kepada dinas kesehatan. Saya nggak tahu apakah dinas kesehatan dan dinas puskesmas bisa melakukan atau membiayai sendiri pelatihan. Ketika bisa silakan, ketika tidak bisa tugas kalian adalah menyampaikan kepada dinas kesehatan. Tapi setahu saya nggak tahu nih ya, kalau di SKPN sekarang kan ada tuh satu poin terkait dengan kompetensi yang wajib masuk ke dalam SKP. Nah, mudah-mudahan dengan ada itu terfasilitasi langsung. Next. Selanjutnya, tindak lanjut Dinkes pasca akreditasi. Ya, kita minta adanya pendampingan pada penyusunan PPS sesuai dengan standar akreditasi, pendampingan pada CSA pasca akreditasi, cocokkan dengan hasil survei, lakukan pembinaan yang diperlukan berdasarkan hasil survei, self-assessment dan PPS yang susun. Ya, jadi teman-teman Dinkes juga punya pola sendiri. Lakukan pendampingan pada saat pelaksanaan PPS. Ini sudah susun PPS semua? Sudah dibuat PPS-nya? Halo? Sudah? Sudah? Didampingi tidak? Enggak. Didampingi tidak? Nah, dinas kesehatan tolong ya, nanti kalau didampingi TPC-nya, puskesmas yang menjadi TPCB-nya.
Pendampingan saat PPS, perhatikan EPP dengan nilai kurang dari 10. Apa rekomendasi surveyor dan tindak lanjutnya? Perhatikan EPP dengan nilai 10 tetapi diberikan rekomendasi oleh surveyor. Kenapa diberikan rekomendasi oleh surveyor? Karena kalau di kami gini, kalau nilai 10 itu kan dia memenuhi di atas 8 dengan 80%. Masih ada gap 20%, ya, jadi ada rekomendasi. Contohkan rekomendasi dengan apa yang diminta pada instrumen. Gunakan workbooknya atau bantu Vasentus dalam membuat PPS dengan menggunakan format yang ditentukan. Next. Ya, ini bagaimana mempertahankan dan meningkatkan komplain terhadap standar. Silakan Bapak dan Ibu, ini hal yang bisa kita lakukan. Kembali lagi sebenarnya bagaimana penguatan untuk sekarang adalah P3-nya benar-benar dikuatkan. Karena bisa ada P1, P2 kalau P3-nya dilakukan dengan baik. Ya, next. Ya, ini adalah bagaimana kita memenuhi persyaratan sistem manajemen untuk memastikan bahwa ini sebenarnya punyanya ISO ya Bapak dan Ibu, tetapi kita bisa belajar bagaimana mereka bisa melakukan pemenuhan terhadap standar. Ya, kita bisa lihat bahwa pemenuhan terhadap itu bukan hanya dilihat dari bagaimana dokumen kita, tetapi tadi dari budaya kita, kemudian dari bagaimana kita menetapkan tujuan, bagaimana pemenuhan kita terhadap risiko, sebenarnya ada di dalam standar akreditasi. Jadi kalau kemarin kita membacanya A adalah A, tapi sekarang kita bisa membaca dan memaknai kenapa A adalah A. Kalau kemarin tidak ada waktu untuk memahaminya, yang penting untuk akreditasi, sekarang ayo dibaca pelan-pelan ya, Bapak dan Ibu standarnya. Next. Ya, 6 pendekatan mempertahankan pemenuhan terhadap atau kesesuaian terhadap standar. Pertama adalah pasti pahami dulu standar. Kalau kita tidak memahami standarnya, bagaimana kita melakukan pemenuhan? Yang kedua adalah pasti memastikan dibakukan dan dilaksanakan. Sudah Bapak dan Ibu dibakukan dengan cara apa? Bapak dan Ibu menandatangani SKSOP, ya kan? Kemudian ada chapter kendalinya. Selanjutnya, bagaimana tadi memahaminya? Silakan. Kemudian pendidikan dan pelatihan pada karyawan. Ya, ini harus sering-sering dilakukan karena ilmu terus berkembang. Ya, audit internal, audit kepatuhan. Ya, tolong saya tidak lagi mendengar audit internal dilakukan menjelang survei Bapak dan Ibu. Kenapa? Kan dokumen implementasinya minimal 1 tahun, Bu Arman. Oh iya, saya catat deh kalau begitu revisi 3991 minimal 5 tahun. Ya, Bapak dan Ibu, kami sebenarnya nggak mau terlalu ini. Intinya adalah kita yang tahu, kita yang paham kenapa kita melakukan. Dan sama-sama dewasa ya. Tindakan korektif dan preventif termasuk penerapan manajemen risiko. Yang saya lihat sekarang, saya apresiasi nih buat teman-teman puskesmas yang sudah melaporkan terkait dengan insiden keselamatan pasien. Bukan hanya sekedar klik di email. Bapak dan Ibu, banyak kasus yang sudah kami ini. Saya pertama bangga, tapi kedua saya mesti membaca kasus yang terjadi di puskesmas. Kenapa saya juga tidak membayangkan segitu ternyata ya kejadian yang ada di puskesmas. Paling banyak terjadi karena satu, kesalahan pembelian obat. Yang kedua, pasien jatuh. Ya, nah sebagian ada lagi yang saya tertarik nih Bapak dan Ibu, ternyata komunikasi kita kepada pasien itu harus benar-benar diperhatikan. Ada kasus pasien lansia nih, makanya kalau diperhatikan dengan baik, pasien lansia polisi disuruh kumur, betadine kumur bukan dikumur. Buat Bu Atma kenapa ketemu? Karena dia tidak menyuruh apa yang kita sampaikan dengan baik. Siapa yang minta? Kita jangan selalu mengatakan bahwa apa yang kita sampaikan maupun kita baik ya. Itu terjadi beberapa kasus. Nah, ini menarik, makanya teman-teman dengan itu sudah ada budaya apa sih peduli terhadap risiko. Karena kondisi ini Bapak dan Ibu, ya walaupun kita lihat di tahun kemarin banyak kejadian kan terjadi keselamatan pasien dan beberapa itu langsung terhubung dengan SKTP.
Jadi kejadian di rumah sakit setelah dilakukan investigasi, mitigasi, ternyata dimulai dari proses dari puskesmas. Nah, jangan sampai nih, tolong sekali lagi diperhatikan tentang risiko ya. Selanjutnya tinjauan manajemen ya. Tinjauan manajemen pasti korelasi dengan Audit. income. Lanjut. Bagaimana strategi untuk meningkatkan mutu yang bersama, komitmen monitoring. Kembali lagi. Dan yang terakhir nih buat teman-teman kepala puskesmas dinas kesehatan, tolong lakukan penghargaan terhadap upaya peningkatan yang dilakukan sekecil apapun. Jadi siapapun yang mengerjakan kita apresiasi karena memang mutu itu kan vibes-nya positif Bapak dan Ibu. Orang yang melaporkan terjadi kejadian terkait dengan insiden aja kita apresiasi, ya kan? Kenapa? Kalau kita takut melaporkan terjadi lagi kita yang kena Bapak dan Ibu. Makanya di mutu itu no blame, tidak boleh kita langsung ngejudge yang salah, tetapi apa masalahnya kita cari solusi. Next. Pentingnya monitoring atau ada namanya oversight oleh atasan langsung dan kepala puskesmas. Ini sebenarnya materi saya kutip dari Dr. Cahyono ya Bapak dan Ibu. Jadi gini, ada yang mengatakan kepala puskesmas silakan, PJ Mutu silakan, dinas kesehatan silakan. Kalian tiba-tiba turun pada saat proses pelayanan hanya ingin memastikan oh ya mereka mengerjakan kok apa yang kemarin mereka sampaikan. Ya, jadi boleh nggak sih Bu kita melakukan misalnya sebulan sekali silakan karena di sini memang adalah monitoring secara ini ya, secara pelan oleh atasan ya. Jadi dia melakukan aktivitas memonitor bagaimana tingkat kepatuhan. Next. Intinya sama ya Bapak dan Ibu, komitmen, monitoring, dan CKID. Kita seringkali potong C, benar kan? Tetapi apakah itu dilakukan? Sekadar C doang, Bu? Belum, misalnya. Ya. Nah, ayo. Ini sertifikat kembali lagi sudah di tangan. Silakan Bapak dan Ibu. Nomor 1 nih, Kepala Puskesmas, PJ Mutu, dan semuanya. Kepala Dinas, Teknis, kemudian semua pejabat eselon 3, dan teman-teman Dinas Kesehatan. Komitmen dulu bagaimana kita melakukan upaya perbaikan. Ya. Next. Nah, buat teman-teman, ini menarik buat saya materi yang ini. Kalian sudah ada nih hasil PPN-nya. Silakan dilakukan dengan melihat 4 area ini. Jadi nanti analisis kalian tuh ada 4. Berkaitan dengan bagaimana tentang regulasinya, bagaimana dengan kelengkapan dokumen bukti selama pasca akreditasi, bagaimana meningkatkan implementasinya, dan bagaimana pelatihan. Jadi analisis kalian dari bab 1 sampai dengan bab 5 kalian bisa melakukan dengan pendekatan ini, ya. Jadi kita bisa lihat oh ternyata area perbaikan kita dari sisi revisi regulasi aman, tidak ada. Kemudian dari segi dokumen bukti biasanya paling banyak. Nah, seberapa kalian melakukan ya? Next. Oke, ini yang terakhir. Saya nggak tahu nih teman-teman sudah mendapatkan form ini nggak yang PPS? Sudah. Nah, kalian mengerjakan, ini adalah bobnya, kemudian di sini adalah rekomendasinya, kemudian buat rencana tindak lanjut. Benar nggak? Pesan saya buat semuanya, ada rekomendasi survei, jangan langsung dibuatkan RT. Analisis dulu, apa masalahnya? Karena setelah kita menganalisis bisa jadi RT yang tadi kita pikirkan jadi berbeda, benar nggak? Ya, tahu dulu masalahnya, kemudian paham apa yang menyebabkan, baru kita susun rencana perbaikannya yang kalian masukkan nanti ke dalam kolom-kolom. Ya, next, terlalu kecil. Selanjutnya, nanti di sini nih ada Bapak dan rekomendasinya apa, rencana perbaikan. Nah, selipkanlah nanti satu kolom, analisa aja. Supaya memudahkan kalian, kenapa sih kemarin kita di sininya lemah? Oh, karena ini, sehingga nanti connect dengan rencana perbaikan. Kemudian ada indikator pencapaiannya. Ini dikatakan sudah selesai jika apa? Ya, sesuaikan dengan kolom yang sudah ada
diisi ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Nanti, belum. Nah, ini insya Allah di bulan ini kami akan launching untuk DFO yang terbaru, di mana PPS ini akan masuk ke dalam DFO teman-teman puskesmas. Saat kalian mengisi DFO, nanti akan muncul warna merah, kuning, dan hijau. Merah belum dikerjakan, kuning on proses, hijau selesai. Tapi ini akan dipantau dan diuji oleh Dinas Kesehatan. Kalau nanti saat masuk ke DFO, teman-teman Bapak dan Ibu akan melampirkan link Google Drive-nya. Misalnya gini, saran rekomendasi atau rekomendasi surveyor adalah lakukan sosialisasi secara berkala, ya kan? Kemudian rencana perbaikan akan dibuat pertama membuat jadwal sosialisasi, kemudian melaksanakan sosialisasi, ya kan? Kemudian mengevaluasi hasil sosialisasi. Apa yang kalian tulis harus kalian masukkan ke dalam dokumen buktinya. Dokumen bukti nanti yang kalian masukkan ke dalam Google Drive. Dinas Kesehatan nanti akan masuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oh, ini berkaitan dengan bab 2. Bab 2 berapa? Oh, 2.6 misalnya 2.61 punyanya Prokes, mangga Prokes yang menindaklanjuti ya. Melihat dia masih warna merah, kuning atau hijau. Next. Ya, pendampingan atau onsite dalam pada saat melakukan pembinaan setelah survei pasca akreditasi sama Bapak dan Ibu belajar dari standar dan instrumen, lakukan SA, bandingkan hasil SA, kemudian di sini apakah hasilnya sama atau hasilnya sedikit berbeda. Sarannya sebenarnya kalimat yang disarankan oleh Dr. Cahyono di sini gini, Bapak dan Ibu lebih paham situasinya. Tadi yang saya bilang ada yang masih ragu, Bapak dan Ibu, oke sertifikat sudah ada, tetapi saya ingin meyakinkan bahwa sertifikat ini bisa saya pertanggungjawabkan, saya tahu nilai saya segini, saya lakukan SA, kemudian hasilnya seperti ini, saya lakukan perbaikan. Jadi tidak depend off terhadap semua hasil yang direkomendasikan, tapi Bapak dan Ibu juga boleh menambahkan ya, poin-poin mana ini tidak dilaporkan, tetapi buat kita secara pribadi, karena kalian lebih tahu nih, bolong-bolongnya ada di mana. Survei kan cuma 3 hari ya Bapak dan Ibu, survei juga tidak bisa melihat secara keseluruhan, tapi minimal apa yang menjadi catatan pada saat survei itu Bapak dan Ibu tidak lanjut ya. Perbaiki PPS yang telah susul sebelumnya berdasarkan hasil tahap. Next. Ya, pembinaan dan monitoring, melakukan monitoring pelaksanaan dapat melalui onsite atau video atau laporan. Jadi teman-teman dinas kesehatan tidak harus langsung ketemu dengan Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau dalam buku pedoman TPCW kan dilakukan 1 kali minimal ke puskesmas, selanjutnya silakan secara langsung ya. Kemudian fasilitasi jika terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perbaikan dan pemenuhan standar. Next. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah sertifikat akreditasi yang sudah Bapak dan Ibu peroleh. Ya, ingat banyak orang yang sudah percaya dengan kualitas pelayanan oleh Bapak dan Ibu, maka pertahankan, lakukan perbaikan secara terus-menerus. Ya, hari ini kita A, besok kita pastikan kita A plus. Ya, karena tadi konsep pelayanan ini kan terus bergerak. Orang yang datang yang hari ini kita suruh akan berbeda dengan besok yang datang. Jadi jangan selalu mengatakan, saya kan sudah melakukan penyentuhan sebentar. Yang kamu suruh kemarin sama yang datang hari ini. Beda kan? Nah, makanya tadi teman-teman lakukan update secara berkala. Ya, karena itu tadi. Termasuk juga adalah pemutaran rotasi yang ada di teman-teman di puskesmas. Pastikan nomor 1 ya, mungkin saya nggak tahu bagaimana sistem rotasi yang ada di Kabupaten Bekasi, jangan sampai terulang lagi kejadian bukan di Kabupaten Bekasi ya, tapi di beberapa daerah terjadi rotasi dokumen akreditasi di rotasi juga. Iya kan Pak? Jadi mau salah yang melanjutkan. Jadi punten nomor 1 harus ada surat. Pastikan surat terima dokumennya juga sudah. Yang namanya di rotasi itu kan dokumen itu kan dokumennya puskesmas, bukan dokumen pribadi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tolong jangan terulang lagi
Mungkin dari teman-teman dinas kesehatan menjadi satu poin ketika ada rotasi, silakan itu menjadi hal yang diperhatikan ya. Membutuhkan belajar dari kejadian sebelumnya dan tidak ingin itu terulang lagi. Ya, next. Ya, bersama kita bisa Bapak dan Ibu bangun tim bonding, bangun tim bonding dan satukan visi. Puskesmas dinas kesehatan kita adalah satu, kita ketemu dengan Kementerian Kesehatan. Dan saya selalu bilang, saya selalu angkat jempol buat teman-teman puskesmas. Saya menjadi Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas belum tentu bisa. Karena masalahnya kompleks kan. Ya kan? Maka Bapak saya selalu apresiasi. Cuma mohon maaf kalau hampir semua kegiatan itu selalu diarahkan ke puskesmas. Karena memang ternyata setelah kita ada garis tangan kita Bapak dan Ibu, konsep pengembangan itu dibalik di puskesmas ya. Jadi saya apresiasi selamat buat Bapak dan Ibu yang sudah terakreditasi. Semoga semuanya ke depan jauh lebih baik lagi. Tidak perlu menyalahkan yang kemarin, tetapi bagaimana ke depan kita meyakinkan kita akan jauh lebih baik lagi. Ya, ya ada 1001 alasan kalau kita mau dan ada 1001 alasan kalau kita tidak mau. Bapak dan Ibu, kalau nyuruh staffnya, nggak bisa dong, karena gini, ya dok, kalau setelah lagi bilang aja kamu nggak mau, ya cukup, gak usah kasih alasan A, B, C, dan D, iya kan? Tetapi kalau dia mau, pasti akan tumbuh kreativitas. Sama juga dengan teman-teman yang ada di sini, kalau kita mau Kabupaten Bekasi masyarakatnya ke depan menjadi jauh lebih baik lagi, ayo pasti banyak cara yang bisa. Demikian dari saya, Bapak dan Ibu, untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf sekali lagi jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arma atas materinya. Acara selanjutnya adalah arahan atau tindak lanjut dari PPS, dari Puskes dan juga dari kesehatan dan tim TPCB. Mungkin hanya beberapa saja karena ini adalah kedepannya. Pertama adalah Ibu Bapak yang dari tim TPCB Dinas dan juga surveyor yang kata Bu Arma tadi buka LPA, baju LPA-nya kita adalah ASN untuk Dinas Kesehatan. Kita lanjutnya dan kami Dinas Kesehatan adalah Bapak Ibu yang kami undang untuk bergabung dengan tim TPCB, nanti akan kami masukkan ke grup TPCB Dinas. Nah, dari grup TPCB Dinas, itulah nanti kita akan mulai bekerja. Kami sudah mulai mengumpulkan PPS dari Puskesmas. Dari 45 Puskes baru yang masuk ke saya 20 ya, 20 Puskesmas PPS-nya. Nah, setelah terkumpul semua, padahal deadline-nya tanggal 15 bulan kemarin. Tapi ada hanya 20, saya nggak akan buka di sini, ada datanya. Karena yang merasa Puskesmas yang belum mengirim PPS, silakan untuk kirim ke link yang sudah kami tunjuk di grup TKM. Ya, itu ditunggu karena tadi katanya sudah melakukan PPS belum? Belum, ada yang sudah dibimbing, ditemani enggak? Bagaimana kami menemani kami? Belum tahu PPS-nya apa. Jadi tolong laporkan, nanti kalau sudah terlapor, nanti itu PPS-PPS yang dari Puskesmas itu akan kami bagi ke tim klaster dari PPS. Jadi misalnya klaster 1, nanti tim TPCB Dinas yang akan membahas itu sesuai dengan materi yang ada kita temukan tadi. Hanya saja tadi saya dapat masukan, ya, hanya sedikit pertanyaan, tetapi mungkin akan terjawab sendiri. Tadi kan kalau tim TPCB itu kan hanya 4 bidang. Sementara kan tadi ada banyak yang harus dibahas. Tim TPCB 1 misalnya, nggak ada orang SDK, ya kan? Itu bagaimana solusinya? Terjawab karena yang membantu itu adalah teman-teman yang surveyor yang akan membantu untuk mengatasi itu. Karena salah satu kelebihannya untuk yang
supaya kita masukkan ke dalam tim TPCB adalah setidaknya mereka mengerti apa yang diinginkan oleh instrumen itu. Itu harapannya dan pesan dari atasan kita. Nah, langkah selanjutnya mungkin ini tanggal 1 di pertengahan sudah masuk semua. Setelah masuk semua dan kami akan share juga instrumen yang terbaru sudah di-share oleh Bu Arma ke saya, nanti akan saya share lagi ke teman-teman. Ya, yang pertama tadi itu yang lama, itu ada yang baru lagi, itu nanti kita sesuaikan saja dan tidak ada berubah, dan itu yang akan masuk ke link yang ada di DFO nanti. Nanti akan kita kasih warna kuning, merah, ataupun hijau. Nah, itu tidak lanjut sebulan atau 15 hari ke depan. Setelah itu, nanti tugas kami, tim TPCB lah yang akan turun. Tadi juga masukan dari Bu Arma bahwa tidak harus bersama-sama, apalagi sudah banyak tim TPCB-nya. Tidak harus sama-sama, di waktu itu ada 7 orang, mungkin nggak akan cocok waktunya. Jadi tinggal nanti kita kontak ke puskesmas bahwa tim ini akan datang beberapa orang. Berikutnya akan datang lagi beberapa orang. Itulah yang akan dikelola oleh ketua tim TPCB dan sekretaris TPCB. Ya, mungkin itu saja masukan dan RTL kita dan dari tim TPCB dan RTL dari Puskesmas adalah melengkapi PPS yang ada di Depo yang dibuat dan dimasukkan ke link. Kami tunggu sampai tanggal 15 di bulan Maret. Bisa ya Bapak Ibu? Ya. Terima kasih atas kerjasamanya, karena ini hari Jumat dan Bu Arma juga akan pindah dengan materi yang lain. Jadi berikutnya dijadwalkan habis Sisoma itu RTL. Silakan kami tunggu RTL-nya, boleh Ibu Bapak kerjakan di sini atau dibawa pulang, silakan. Jadi bisa makannya baru selesai itu jam 11. Jadi silakan makan dulu dan sholat dulu, baru nanti kita menindaklanjuti RTL tersebut. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Baik Bapak Ibu para hadirin undangan, kami dari Seksi Putu mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Untuk teman-teman yang masih mau melanjutkan melengkapi RTL setelah Isoma, boleh kembali lagi ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.